Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajaran pimpinannya, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan yang kami muliakan, dan juga kepada para pemuda Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dan juga yang berhalangan hadir, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus membiasakan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Betapa besar nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur, dengan harapan mudah-mudahan nikmat-nikmat itu selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah usia, semakin mantap keimanannya, Islamnya, ketakwaannya, ibadahnya, dan juga semakin bertambah usia, mudah-mudahan kita bertambah sehat dan bertambah sempat untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ini sudah hampir di penghujung bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban itu adalah bulan laporan, di mana amal-amal kita akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beliau senang apabila amalnya diangkat, dilaporkan kepada Allah, maka beliau bertepatan dengan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita juga demikian. Misalnya tepat tidak menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kita bertepatan dengan beramal soleh. Misalnya kita mengikuti kajian pada malam hari ini. Ketika kita mengikuti kajian pada malam hari ini, thalabul ilmi bertepatan dengan amal kita dilaporkan kepada Allah. Berarti kita termasuk golongan orang-orang yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Temanya adalah pelarian Busoir yang membawa hikmah. Saya baca di beberapa kitab sirah, itu ada yang menyebut Basir, ada yang menyebut Busoir. Kitab yang kita kaji ini menyebutnya Busoir. Memang di dalam kitab asli bahasa Arabnya itu hanya tertulis ba, shot, ya, dan ro, tanpa syakal.
Maka penerjemah ada yang menerjemahkan Busair, ada yang menerjemahkan Basir, tapi hurufnya tetap sama. Biasanya bentuk-bentuk seperti Busair, Basirun menjadi Busairun, Hirratun menjadi Hurairatun, Qabla menjadi Kubaila. Itu adalah bentuk tasghir, namanya bentuk tasghir. Tasghir itu perubahan dari isim mu'rab, ya, berubah dengan tujuan untuk menunjukkan arti yang kecil. Misalnya Abu Hurairah senangnya adalah merawat kucing perempuan yang kecil, kucing betina yang kecil. Kalau kucing besar betina itu hirratun, kemudian ditasghir menjadi hurairatun. Nah, berarti Abu Hurairah itu sahabat yang senang memelihara kucing, sampai dibawa kemana-mana. Nahrun misalnya sungai, tapi kalau di tasghir menjadi nuhairun, itu menjadi sungai kecil, selokan. Nah, selokan itu ada bahasanya sendiri, nuhairun. Misalnya qabla menjadi kubaila, qabla subahi, sebelum subuh. Berbeda dengan kubaila as-subahi. Kalau kubaila as-subahi itu adalah sudah mepet waktu subuh. Nah, begitu. Sudah mepet waktu subuh, itu pakai kubaila. Nah, kubailal fajri, kubailas subahi, sudah mepet. Nek qabla itu belum mepet. Kalau mepet, nah itu kubaila. Nah, begitu. Nah, ini dari sisi ilmu nahwunya. Nah, ini Busair ini dari kata basir menjadi busair. Ya, busair. Ini saya lacak di beberapa kitab. Ini ya namanya tidak disakali memang di situ. Jadi tetap basir, ada yang membaca basir, ada yang busair. Nah, jamaah rahimakumullah, Busair adalah salah seorang sahabat yang melarikan diri dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Busair adalah Abu Busair bin Ubaid bin Usaid. Ia adalah salah seorang dari kaum muslimin yang mengalami penyiksaan di Makkah. Jadi Masya Allah, orang memeluk agama itu berat. Jadi harus mengalami penyiksaan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kejamnya orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian ia lari meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan maksud adalah untuk berhijrah. Nah, setelah orang-orang Quraisy mengetahui, maka diutuslah 2 orang untuk menjemputnya. Jadi Abu Busair itu dijemput kembali oleh utusan orang-orang musyrikin Quraisy. Karena apa? Karena setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kemarin isi perjanjian Hudaybiyah salah satunya adalah apabila orang-orang Quraisy menyeberang kepada Nabi Muhammad, artinya masuk Islam, harus dikembalikan. Tapi kalau orang Islam yang menyeberang kembali ke orang Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Nah, jadi menangnya dewi. Ya, itu. Nah, maka sesuai perjanjian harus dijemput kembali. 1 orang padahal. 1 orang. Jamaah rahimakumullah, diketengahkan oleh Ibnu Ishaq tanpa isnad. Dikutip juga oleh Ibnu Hisham. Ini ahli sejarah, ahli sirah, ahli tarikh. Ya. Kepada Abu Busair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda, "Hai Abu Busair, kami telah mengadakan perjanjian dengan Quraisy. Hal itu telah engkau ketahui juga. Adalah sangat tidak baik kalau
kita melakukan pengkhianatan di dalam melaksanakan tugas agama Allah Subhanahu wa taala. Tugas agama ya. Sampai titik tugas agama. Jadi Rasulullah berpegang kepada janji yang sudah disepakati bersama. Rasulullah tidak mau mengkhianati. Karena beliau orang yang mengkhianati janji itu termasuk golongan ayatul munafiqi salasun. Nah, beliau berpegang teguh pada itu. Janji ya harus ditepati. Bukan janjinya A, tapi B. Janji tidak pernah ditepati. Kalau berkata A itu nanti sebaliknya. Mengatakan tidak tapi nanti ya. Atau mengatakan ya tapi tidak. Nah, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar kepada engkau dan semua orang yang hidup tertindas seperti engkau. Ini adalah ucapan yang menggembirakan ya, yang menggembirakan kepada Abu Busair. Kembali lagi. Karena itu kata Rasulullah, pulanglah kembali kepada kaummu. Nah, setelah dikatakan begitu oleh Rasulullah, maka Abu Busair merasa sedih. Dia mendengarkan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedih. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, apakah Anda tega mengembalikan diriku kepada mereka yang akan menyiksaku hanya karena agamaku? Rasulullah tidak memberi jawaban, kecuali hanya mengulang-ulang harapannya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, Abu Busair akan memperoleh kebebasan. Itu. Jadi Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah diikat janji, sudah disepakati bersama. Kemudian Abu Busair diserahkan kepada utusan Quraisy tadi. Ya wes, gawon niki. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perjanjiannya begini, ya sudah begini. Nah, akhirnya dibawalah Abu Busair. Akan tetapi Abu Busair tidak rela menerima nasib yang seperti itu. Tidak menyerah begitu saja. Ia mencari akal untuk dapat melarikan diri. Begitu kuatnya berpegang kepada akidah, kepada tauhid, maka berontak dia. Bagaimanapun juga harus bisa lolos dari pengawalan dua orang utusan Quraisy. Jadi ia mencari akal bagaimana supaya dapat melarikan diri. Di tengah perjalanan, ia merebut pedang salah seorang pengawalnya. Lalu pengawal itu dibunuh. Direbut pedangnya. Di kisah yang lain saya baca, tidak direbut, tapi Abu Busair mengatakan, pedangmu kok bagus begitu? Coba saya lihat. Nah, itu ada riwayat yang seperti itu. Pedangmu kok bagus? Coba saya lihat. Nah, setelah dilihat, pedang dipegang, kemudian ditebaskan kepada yang punya. Nah, ditebas pedang, yo mati. Kalau dipukul tongkat paling merempul. Nah, gitu, ini ditebas pedang. Nah, pengawalnya yang satu dibunuh, kemudian yang lain takut, ketakutan, lari terbirit-birit kembali ke Madinah, melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan Abu Busair. Nah, tiba-tiba datanglah Abu Busair membawa pedang yang masih terhunus tadi. Lalu berkata langsung ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Anda telah memenuhi janji dan Allah telah melaksanakannya sesuai dengan janji Anda. Apakah Anda hendak menyerahkan diriku kepada suatu kaum yang akan terus menyiksa diriku hanya karena aku mempertahankan agamaku? Keluhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menanggapi ucapan Busair itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka.
Sekiranya ia mempunyai pengikut, tentu dapat mengobarkan peperangan. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Abu Busar ini sangat berbahaya. Ini punya pengikut, ini bisa terjadi peperangan. Ya. Karena begitu kuatnya Abu Busar tersebut. Abu Busar, nah kemudian Abu Busar dapat memahami bahwa baginya tidak ada tempat untuk tinggal di Madinah dan juga tidak ada tempat yang aman di Makkah. Di Madinah tidak ada tempat karena Rasulullah sudah mengikat perjanjian Hudaybiyah. Kalau pulang ke Makkah tidak ada tempat yang aman karena habis membunuh pengawal utusan orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya dia pergi melesat ke tepi pantai di sebuah daerah yang bernama Al-La'is. Jadi ini di tepi pantai, pantai Laut Merah. Pantai Laut Merah. Dari perjalanan Madinah ke arah Makkah. Nah, kemudian apa sepak terjang Abu Busair? Ia mempunyai niat hendak melancarkan gerakan mengganggu kafilah-kafilah Quraisy yang biasa melalui jalur lalu lintas dagang di daerah itu. Karena Makkah sampai ke Syam, Makkah sampai ke Syam itu menjadi lalu lintas perdagangan melalui Madinah. Nah, kemudian banyak kaum muslimin di Makkah mendengar berita tentang sepak terjang Abu Busair. Dulu itu belum ada medsos, belum ada HP, tapi berita itu juga cepat tersiar, karena memang kafilah-kafilah dagang itu, baik dari kaum kufar maupun kaum muslimin itu lalu lalang Makkah Syam. Jadi berita itu mengalir, maka sepak terjang Abu Busar diketahui oleh orang-orang yang ada di Makkah. Jadi kaum muslimin yang ada di Makkah, jadi kaum muslimin di Makkah yang tidak ikut hijrah, bersembunyi-sembunyi untuk mempertahankan akidahnya, untuk melaksanakan ibadahnya, bersembunyi-sembunyi. Jadi tidak terang-terangan. Itu mendengar. Lalu berita itu oleh mereka dihubung-hubungkan dengan ucapan Rasulullah. Kalau ia mempunyai pengikut, tentu dapat mengobarkan peperangan. Nah, ini kesempatan. Akhirnya orang-orang Islam yang ada di Makkah bergabung dengan Abu Busair untuk memperkuat gerakannya. Nah, ini menjadi pasukan yang berbahaya ini, ya, karena tidak terang-terangan ini, ya, tidak terang-terangan. Kurang lebih 70 orang kaum muslimin berhimpun di sekitar Abu Busair, termasuk Abu Jandal ya, bukan Abu Janda kemarin, Abu Jandal. Nah, okay. Mungkin ingin mengikuti, cuma kurang L-nya gitu. Termasuk Abu Jandal, ya, anak Suhail bin Amr, yang kemarin masuk Islam di hadapan Rasulullah, diketahui ayahnya, kemudian dipegang oleh ayahnya, pegang tengkuknya, dipukuli oleh ayahnya. Nah, kemudian dia juga bisa melarikan diri untuk bergabung dengan Abu Busair. Nah, orang-orang yang hidup tertindas di Makkah akhirnya membentuk, wah ini salah ketik ini, sebuah pasukan untuk melancarkan tindakan balas dendam. Tidak tinggal diam dia. Jadi dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy itu tidak manut aja, tidak, ya. Berontak. Diibaratkan cacing itu kalau diinjak mulet. Cacing ini diinjak ya mulet. Artinya berontak. Nah, setiap ada orang Quraisy yang berani lewat melalui jalan itu, mereka bunuh. Dan setiap kafilah yang lewat, mereka rampas harta bendanya. Tuh, kan menjadi jalan yang sangat berbahaya. Jadi orang mau lewat itu pikir-pikir, 70 orang. Kalau kafilahnya hanya sama 70 orang ya, amblas sudah. Karena mereka sudah mengetahui medan, yang lewat
tidak tahu medan. Nah, ini. Nah, orang-orang kafir Quraisy mundur dari syarat perjanjian Hudaybiyah. Tanpa diduga, ini Allah itu kalau memberikan kemenangan. Jadi yang namanya al-haq kalau sudah berhadapan dengan yang batil, al-haq kalau berhadapan dengan batil, itu Allah pasti memenangkan yang hak. Dengan cara apapun. Makar Allah lebih dahsyat, lebih hebat daripada makar manusia. Manusia sudah mempunyai rencana-rencana Allah. Rencana Allah lebih hebat. Itu. Ini yang menjadi catatan kita. Suatu saat nih, umat Islam ini, kalau misalnya sekarang dikuyok-kuyok, nah, gitu. Suatu saat nanti akan muncul. Itu. Al-haq pasti akan dimenangkan oleh Allah. Ini keyakinan kita. Jangan sampai tidak yakin. Kapan? Udahlah, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Sebab semuanya itu ada batasnya. Wong dolim ya ono batasi. Ada batasnya. Tidak bisa terus-menerus, itu tidak bisa. Ada batasnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, jadi tanpa diduga sama sekali, datanglah utusan Quraisy menghadap Rasulullah. Karena sudah merasa khawatir, merasa takut, dengan alasan kekerabatan dan lain sebagainya. Mereka minta supaya beliau bersedia menampung orang-orang Islam yang melarikan diri dari Mekah. Loh, menjadi lunak sudah. Rasulullah diminta untuk menampung. Jadi banyak orang-orang Islam yang melarikan diri dari Makkah untuk bergabung kepada Abu Busair. Agar lalu lintas perdagangan tidak terganggu. Sebab kalau terganggu, membawa barang dari Syam untuk dibawa ke Makkah, kemudian kalau dirampok, tidak sampai pulang ke Makkah, berapa kerugian yang harus diterima. Ini yang dikhawatirkan. Maka dengan demikian orang-orang Quraisy telah mundur dari persyaratan yang mereka ajukan sendiri di Hudaybiyah. Duh, bukan orang Islam yang menjadi biang keroknya atau yang memulai, tidak, tapi mereka sendiri. Mereka sendiri. Ya, asalnya syarat perjanjian Hudaybiyah itu orang Islam tidak senang menerimanya karena dianggap merugikan umat Islam. Tapi Allah sabar rose. Ya, gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian cerminan akidah yang kuat di dalam menegakkan kebenaran. Kisah tentang Abu Busair, Abu Jandal dan kawan-kawannya ini mencerminkan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Akidah yang kuat di dalam perjuangan suci menegakkan kebenaran. Akidah yang kuat itu tetap nampak, tetap kelihatan. Tidak mudah pudar. Bagaimanapun kondisinya, dia pasti mencari jalan untuk mempertahankan al-haq. Maka Allah memberikan jalan. Dia mencari jalan, Allah menunjukkan jalannya. Berarti mereka kaum muslimin itu dituntun oleh ilham Allah. Allah memberikan ilham kepada mereka. Ini. Masya Allah. Nah, kisah yang menunjukkan kisah Abu Busair, Abu Jandal dan kawan-kawannya menunjukkan kebencian mereka terhadap musuh yang zalim karena Allah. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Kalau orang zalim benci, ya bencinya karena Allah. Memang perbuatan zalim dilarang oleh Allah. Ya, kita wajib membencinya. Dan menunjukkan pula betapa tingginya keberanian mereka. Dimulai dari Abu Busair seorang diri, dikawal 2 orang, tapi dia berani membunuh salah satu di antara pengawal tersebut. Itulah keberanian yang didorong oleh yang hak. Keberanian yang didorong oleh akidah. Maka muncul yang namanya peribahasa, berani karena benar. Berani karena benar. Karena yang hak itu menjadi berani. Kenyataan itu membuktikan bahwa iman yang mantap
telah menguasai hati mereka sehingga ikhlas mengorbankan apa saja selain kebenaran agamanya. Apa saja dikorbankan, jiwanya, harta bendanya, waktunya, asal agamanya tidak tergadaikan. Itu luar biasa militansi daripada para sahabat-sahabat pada zaman dulu. Untuk sementara mereka kehilangan bantuan moral dan petunjuk yang diperoleh dari pergaulannya dengan Rasulullah. Dia jauh dari Rasulullah. Tentunya tidak mendapatkan pelajaran, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah. Namun mereka menggantinya dengan pokok-pokok ajaran yang ditetapkan oleh Al-Quran. Apa itu? Mempertahankan akidah yang kuat. Sampai kapanpun. Nah itu. Direwangi tidak ke Madinah, tidak ke Mekah, tapi mencari tempat di pesisir laut, di pesisir laut untuk mencari tempat yang aman. Tapi dia bergerilya. Cara yang mereka tempuh dalam usaha mencari kebenaran, sikap mereka yang pantang menyerah kepada kezaliman dan keberanian mereka bertualang melancarkan pembalasan terhadap kaum musyrikin Quraisy. Inilah contoh perjuangan Islam yang luar biasa. Nah, ini. Kemudian izin bertempat tinggal di Madinah. Abu Busair ini termasuk orang yang tidak beruntung. Artinya tidak dapat berkumpul kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu Rasulullah sebentar karena keburu dijemput oleh utusan dari musyrikin Quraisy. Jadi hanya ketemu sebentar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian izin untuk kembali ke Madinah, untuk tinggal di Madinah itu pada saat ia sedang menghadapi ajalnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk membawa surat kepada Abu Busair, yang isi surat beliau yang menganjurkan supaya Abu Busair meninggalkan tempat itu dan boleh pulang kemana saja yang disukainya. Kenapa Rasulullah berkirim surat? Karena Rasulullah sudah didatangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, supaya orang-orang yang semacam Abu Busair, Abu Jandal dan kawan-kawannya ditampung saja, biar tidak mengganggu di jalan. Kafilah saya nanti biar aman. Nah, maka dikirimlah surat melalui utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Nah, ketika menerima surat Rasulullah itu, Abu Busair sedang menantikan datangnya ajal. Jadi sudah sakit pada saat itu. Tapi alhamdulillah dia sudah berjuang mati-matian untuk mempertahankan yang hak sampai bisa mengumpulkan 70 orang, bahkan lebih dari 70 orang. Ia wafat dalam keadaan surat masih berada di atas dadanya. Masya Allah. Jadi surat itu masih berada di atas dadanya. Kemudian oleh temannya yaitu Abu Jandal, surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur bersama-sama jenazah Abu Busair. Jadi dia berjuang seperti itu, akhirnya tidak bisa bersama-sama berkumpul belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian anak buah Abu Busair menyerang dan merampas kafilah Abul As bin Ar-Rabi. Siapa itu? Menurut riwayat dari Musa bin Uqbah, bahwa pada suatu hari anak buah Abu Busair menyerang dan merampas sebuah kafilah yang dipimpin oleh Abul As bin Ar-Rabi. Ternyata Abul As bin Ar-Rabi itu adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah suami daripada putri beliau, yaitu Zainab. Ketika itu ia belum masuk Islam. Nah, ini hati-hati. Nah, sejarah yang seperti ini kadang-kadang, oh, mantune Rasulullah bukan orang Islam. Ini hati-hati dengan sejarah seperti ini. Itu biasanya digunakan untuk mencari celah-celah kelemahan Islam.
Dikira ngono iku lemah. Padahal tidak. Padahal ini adalah kisah yang penuh hikmah. Kisah penuh hikmah. Sebagaimana Abu Busair tadi. Semua rombongan kafilah ditawan. Jadi kafilah yang dipimpin oleh Abul As bin Ar-Rabi itu dihadang kemudian diserang oleh kelompok, oleh anak buahnya Abu Busair. Nah, semua rombongan kafilah ditawan kecuali Abul As, mengingat kedudukannya sebagai menantu Rasulullah. Karena menantu Rasulullah, nah dia tidak ditawan. Nah, kemudian Abul As mengadu kepada istrinya Zainab, yang pada waktu itu berpisah. Karena yang satu masih golongan orang musyrik, yang satu adalah, atau istrinya adalah putri Rasulullah, maka tidak boleh kumpul. Tidak boleh. Nah, ini juga pelajaran. Kadang-kadang orang sekarang kan ada yang laki-laki misalnya Nasrani, kemudian yang perempuan Islam. Itu yo ono sing nikahno ku yo ono ngono. Ada yang berani menikahkan. Ada seperti itu. Padahal itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Seperti itu. Nah, karena yang satu atau yang suaminya masih kafir, kemudian istrinya muslim, tidak boleh. Berkumpul tidak boleh. Jadi Zainab adalah berkumpul bersama ayahandanya, yaitu pada Rasulullah. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi orang-orang liberal itu menggalakkan seperti itu, menampung orang-orang yang beda agama kemudian dinikahkan. Ini marak. Ini harus berhati-hati betul. Harus berhati-hati betul. Ia mengeluh tentang nasib yang dialami oleh teman-temannya dan tentang harta benda yang dirampas oleh anak buah Abu Busair. Jadi Abul As tadi mengeluh kepada istrinya, yaitu Zainab. Kemudian Zainab akhirnya melaporkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar pengaduan itu, beliau mengumpulkan kaum muslimin, lalu bersabda. Jadi setelah mendengar pengaduan Zainab bahwa suaminya telah dihadang, kemudian dirampas harta bendanya, maka Rasulullah bersabda, kami mempunyai beberapa menantu, salah satu di antaranya adalah Abul As. Menurut pendapatku, ia adalah seorang menantu yang baik. Nah, dalam perjalanan pulang dari Syam, ia dan teman-temannya ditangkap oleh Abu Jandal dan Abu Busair. Semua harta benda dan barang-barang dagangannya dirampas. Zainab putriku minta kepadaku supaya aku memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, apakah kalian bersedia, ini para sahabat yang dikumpulkan tadi, apakah bersedia memberikan perlindungan kepada Abul As bersama teman-temannya? Semua yang hadir menjawab, ya, kami bersedia. Ini hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Riwayat tersebut dikaitkan dengan hadis Aisyah dengan isnad yang baik. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya didengar oleh Abu Jandal. Jadi dia yang di pantai Al-Is tadi mendengar berita tadi, lalu lalang berita itu. Abu Jandal yang merampas harta Abul As tadi dan kafilahnya, nah itu mendengar, akhirnya semua tawanan dibebaskan. Nah, karena mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, tidak berani. Semua tawanan dibebaskan, semua harta benda yang dirampas dikembalikan semuanya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, walaupun itu hanya sebuah iqal. Hanya sebuah iqal saja itu dikembalikan. Apa itu iqal? Iqal itu adalah pengikat kain penutup kepala. Orang Arab itu kan punya kebiasaan, kepala ditutup, kemudian ada yang warnanya hitam itu ya. Iqal. Abul As kemudian melanjutkan perjalanan pulangnya hingga tiba di Mekah dengan selamat.
Setelah semua barang titipan diserahkan kepada orang-orang yang berhak, ia bertanya, hai orang-orang Quraisy, apakah masih ada sesuatu padaku yang belum kuserahkan kepada kalian? Ini ucapan Abul As kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian mereka menyahut, tidak ada lagi. Semoga Tuhan memberikan imbalan yang baik kepada Anda. Ini doanya orang-orang Quraisy. Memberikan imbalan yang baik kepada Anda, karena Anda memang seorang yang jujur dan setia kepada janji. Kalau begitu, demi Allah, sekarang tidak ada penghalang bagiku untuk memeluk agama Islam. Loh, ini kisah yang Masya Allah, kisah yang penuh hikmah. Jadi karena tadi Abu Jandal menangkap Abul As, tidak ditawan, kemudian karena menantu Rasulullah, barangnya dikembalikan, itu justru merubah pikiran. Maka Abul As akhirnya setelah menyampaikan barang-barang amanahnya kepada orang-orang kafir Quraisy, maka dia mengatakan, kalau aku memeluk Islam sebelum menyerahkan barang-barang kalian, tentu kalian menuduhku masuk Islam karena hendak melarikan harta benda kalian. Ini supaya bersih dari itu. Aku bersaksi. Nah, kemudian dia bersyahadat. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ini kata Abul As, bersyahadat masuk Islam dengan tegas dan mantap. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ia kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Jadi setelah menyerahkan barang-barangnya tadi, kemudian menuju Madinah. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab diserahkan kembali kepada suaminya. Setelah masuk Islam, Zainab diserahkan kembali kepada Abul As. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Imam Ahmad. Dua orang suami istri itu untuk beberapa waktu lamanya berpisah karena berlainan agama. Jadi berpisahnya adalah demi syariat. Berpisahnya adalah demi hukum. Begitu. Jadi nek sing sito Islam sito enggak ya pisah. Nah, oleh karena itulah setelah Abul As memulai Islam, dapat berkumpul kembali dengan istrinya tanpa diperlukan adanya akad nikah yang baru. Jadi sekadang yang Pak kau amale ini nggih. Langsung diserahkan oleh Rasulullah kepada Zainab, kepada suaminya, yaitu Abul As. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, yaitu tentang kisah-kisah yang penuh hikmah dari kisah Abu Busair yang melarikan diri dari siksaan orang-orang kafir Quraisy, yang akhirnya justru membawa hikmah yang luar biasa, yaitu bisa mengantarkan teman-temannya yang tersiksa tadi untuk bisa lolos, untuk bisa lepas dari siksaan kaum kafir Quraisy, dengan tidak mengurangi, dengan tidak mencederai adanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah aman, ya. Rasulullah tidak mengkhianati. Justru yang mundur dari persyaratan perjanjian Hudaibiyah adalah orang-orang kafir Quraisy sendiri. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bisa kita petik hikmah dari kisah ini, ya, dan kita semakin menguatkan akidah kita. Begitulah memegang al-haq itu, seperti itu memegang al-haq, dan insya Allah kita yakin bahwa al-haq pasti akan dimenangkan oleh Allah, tinggal tunggu waktunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.